There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Bismillah, Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku dikasih kesempatan lagi buat sharing-sharing lagi ke kalian. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Dan alhamdulillah Pak suami sudah gajian, jadi waktunya kita untuk mengelola keuangan dengan baik. Kalau kata orang tua tuh bilangnya mengolah apa yang diolih itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu apa yang didapatkan oleh suami. Jadi kita harus kelola dengan baik ya teman-teman. Nah sekarang aku lagi keluarin dulu nih. Alhamdulillah masih ada sisa budget. Walaupun gak banyak ya teman-teman, tapi udah alhamdulillah banget. Terus aku udah berhasil nih kumpulin 20 ribuan. Aku dapat 5 lembar. Alhamdulillah buat isi challenge 20 ribuan. Nah sekarang aku mau review dulu budgeting bulan kemarin ya teman-teman. Nah di sini belanja mingguan sudah habis tak bersisa. Jajan anak apa lagi ya jangan ditanya. Beras udah habis juga, gas juga sudah habis, galon alhamdulillah masih ada sisa 5.000, keamanan dan sampah alhamdulillah sudah dibayarkan, hiburan masih ada 7.000, dan total juga udah habis juga, jadi masih ada sisa 12.000 alhamdulillah buat isi challenge yang 100 lembar teman-teman. Seperti biasa aku mau disclaimer dulu, di sini aku nggak ada niat buat menggurui karena aku bukan ahli keuangan, aku cuma ibu rumah tangga biasa yang juga sedang belajar mengelola keuangan. Jadi di sini intinya kita belajar sama-sama ya teman-teman. Dan aku juga nggak ada niat buat pamer ya ataupun sombong, naudzubillah min dzalik. Aku hanya niat buat sharing aja sama teman-teman semua. Kalian jangan salfok sama nominal ataupun uangnya ya teman-teman. Kalian cukup fokus aja sama gimana caranya aku mengelola keuangan rumah tangga. Dan aku ingetin lagi, buang yang buruk-buruknya, ambil yang baiknya kalau ada ya teman-teman. Aku sih berharap video-video aku ini bisa membantu kalian buat semangat lah paling enggak buat memperbaiki keuangan gitu. Nah tadi aku udah masukin budget buat galon pertama itu 100.000, terus gas 50.000. Terus ini belanja mingguan di bulan kemarin kan aku budgetkan 700.000, ternyata kurang. Nah jadi bulan ini aku tambahkan 100.000, jadi budgetnya 800.000. Dimana 800.000 itu aku bagi dalam 4 minggu ya teman-teman. Jadi per minggunya itu 200.000 rupiah. Semoga cukup ya teman-teman. Nah barusan aku udah masukin untuk pos jajan anak, aku budgetkan sebesar 300.000 ya teman-teman. Nah terus aku ternyata kelupaan uang galon itu sebenarnya udah aku belanjain, jadi aku mau balikin lagi sisa uang kembaliannya ke dalam posnya. Dan lanjut nih aku mau masukin untuk beras, aku budgetkan sebesar 100.000. Untuk hiburan ini aku budgetkan selalu 50.000 setiap bulannya, karena aku mau kayak men-challenge diri aku sendiri sih. Aku gak mau ngandelin juga untuk hiburan, kalau misalkan dibudgetkan berapapun pasti akan habis. Terus ada dana tak terduga 200.000. Terus ini lanjut keamanan 10.000. By the way ini aku tinggal di perkampungan ya, di kontrakan, jadi keamanannya masih murah. Terus ada uang sampah iurannya 25.000 dan udah selesai. Nah sekarang aku mau pisahin lagi sebenarnya, walaupun udah diatur dalam bulanan gitu ya, tapi aku biasanya sih diatur lagi dalam mingguan gitu teman-teman. Pakainya dompet pintar kecil ini, sebenarnya ini dompet kartu ya teman-teman, tapi aku jadiin buat dompet sehari-hari aku karena lebih ringkes aja ya. Jadi kalau misalkan aku mau belanja ataupun enggak mau jajan, aku nggak perlu bawa dompet yang gede ini gitu. Lanjut ini mau ke tahap saving teman-teman. Alhamdulillah masih ada sisa, jadi aku mau masukin aja ke pos sinking fund. Dan aku mau sedikit cerita sama teman-teman semua. Jadi dompet sinking fund aku ini udah lumayan sepi ya, kalian bisa lihat sendiri, karena bulan kemarin tuh qadarullah harus kepake, banyak pos-pos yang harus kepake.
Tuh emergency juga udah sepi banget, udah kosong. Self reward juga kemarin nggak sempat isi juga. Terus ini gold barnya masih ada sisa 100.000 alhamdulillah. Tapi mini goldnya udah kejual. Aku tahu tuh mini gold itu hitungannya masih rugi banget ya teman-teman, karena baru setahun. Tapi harus kepakai, jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau ditanya sedih apa nggak, sedih banget karena sayang ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, daripada kita ngutang di luar kan, jadi kita jual apa yang kita punya aja. Nah bismillah, kita mulai lagi dari awal, semoga Allah mudahkan. Nah aku mau masukin di emergency, aku mau isi 150.000. By the way, ini dana darurat aku nggak kekumpul-kumpul ya teman-teman, karena ada aja setiap bulannya tuh harus kepake. Tapi nggak apa-apa, karena emang sifatnya uang itu untuk dibelanjakan ya teman-teman. Tapi tergantung kita mau bijak apa enggak pakainya, dan kita bisa nahan keinginan sama kebutuhan atau enggak. Kita bisa bedain itu apa enggak gitu teman-teman. Lanjut di gold bar ya teman-teman, atau logam mulia. Ini aku masukin 150.000, terus aku warnain 50.000 satu kotak, jadi totalnya ada 250. Dan seperti yang udah aku pernah bilang, sekarang tuh aku mau nabung dulu aja. Kira-kira aku targetin 1 jutaan. Kalau misalkan udah terkumpul, aku baru beli emasnya yang 1 gram gitu. Karena kalau misalkan beli mini gold, hitungannya tuh lebih rugi ya teman-teman, lumayan banget selisihnya. Terus ini lanjut di rak dapur, aku balikin lagi 100.000. Terus ini sinking fund kayak mudik, self reward, terus fitness aku nggak masukin dulu, aku nggak isi karena uangnya nggak cukup. Aku mau prioritasin yang buat Idul Fitri aja, ini aku masukin 100.000. Aku lipat aja kayak gini. Terus habis itu aku mau coret ini angka 5-nya sebanyak 20 kotak gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang nanya gimana cara isi singing fund-nya, kan singing fund-nya itu banyak ya kategorinya, apa nggak bingung? Nah menurut aku nggak harus bingung sih teman-teman. Kita cari tahu dulu aja mana-mana yang dibutuhin, itu yang diprioritasin. Kayak aku misalnya nih, ada emergency itu harus diutamain sih, sama logam mulia itu udah harus diutamain karena ini kan tabungan buat pendidikan ya kalau aku ya, jadi harus dimulai dari sekarang. Terus kalau misalkan self reward atau kayak keinginan itu bisa lah nanti kita skip dulu kalau misalnya nggak ada uang. Kalau misalnya ada uang ya boleh diisi gitu teman-teman. Jadi kita harus pinter-pinter loh pilih yang mana harus diprioritasin, mana yang enggak gitu. Dan ini aku lagi arsir challenge 20 ribuan. Tadi aku udah masukin uangnya 5 lembar ya teman-teman, dan ini lumayan banget udah kekumpulnya. Nah kalau menurut aku ya, challenge 20 ribuan itu menyenangkan banget. Kenapa? Karena kelihatannya aja ya lembarannya tuh sedikit, tapi kalau dijumlahin udah lumayan banget teman-teman. Terus lanjut ini aku mau masukin 2 ribuan, ada 3 lembar teman-teman, alhamdulillah. Dan ini juga gak berasa teman-teman, udah lumayan. Buat kalian nih yang mau nabung tapi kadang ngerasa bisa enggak ya, mulai dulu teman-teman. Kalian tuh harus mulai dulu, mulai dari nominal yang terkecil. Gak masalah berapa jumlahnya, nominalnya itu gak penting. Yang penting itu kita konsisten apa enggak buat nabung gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau nabung, mulai dulu dari nominal yang terkecil, karena nominal 2000 itu nggak terlalu memberatkan ya menurut aku teman-teman. Tapi ya balik lagi disesuaikan sama kondisi keuangan kalian. Dan terakhir aku mau isi challenge 100 lembar teman-teman, masih ada sisa uang juga. Ini ada 30.000, 10.000 ada 2 lembar, 5.000-nya juga ada 2 lembar. Aku masukin dulu. Habis itu aku tulis nominalnya di kotaknya teman-teman. Ini 10.000-nya 2 kali, 5.000-nya juga 2 kali. Alhamdulillah udah selesai. Bye-bye. Belum. Terima kasih dulu. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum.